Selanjutnya bagian D. Ketika dia berada pada titik pusat 1, min 4 dan salah satu titik fokusnya adalah min 1,1 serta dia melalui titik 0,8. Jadi kalau titik pusatnya min 1,4 kemudian titik fokusnya min 1,2, bisa kita katakan bahwa sumbu utamanya atau A-nya ini sejajar dengan sumbu Y. Jadi persamaan bentuk umum, persamaan elipsnya nanti adalah A kuadrat dikali X dikurang M kuadrat ditambah B kuadrat dikali Y dikurang N kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kita tentukan nilai C. Nilai C ini adalah jarak titik fokus ke pusat. Jadi misalnya elipsnya bentuk seperti ini. Nah, di sini titik pusatnya. Kemudian di sini titik fokusnya. Nah, ini adalah fokus pertama, ini fokus kedua, kemudian ini titik pusatnya. Nah, jarak dari titik fokus ke pusat itu nilainya adalah C. Jadi kalau titik fokusnya min 1,1 kemudian titik pusatnya min 1,4, maka jarak dari sini itu bisa dihitung dengan C sama dengan mutlak 4 dikurang 1. Nilai Y-nya ini, nilai Y 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Karena nilai mutlak ya tetap 3, sehingga kita dapat C-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. C-nya 3 kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu kita tulis A kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu 9 ditambah B kuadrat. Ini untuk mencari nilai A dan B. Nah, selanjutnya ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Nah, tadi dikatakan bahwa elips ini melalui titik 0,8. X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 8. Nah, 0,8 ini kita substitusi pada persamaan. Pada persamaan ini. Jadi kita misalkan X-nya adalah 0, kemudian Y-nya adalah 8. Kemudian tadi ini adalah titik pusatnya. Titik pusat H1, min 4, berarti ini min 1 M, N. Jadi M-nya adalah min 1 dan N-nya adalah 4. Jadi kita substitusi M min 1. Kemudian titik Y-nya kita substitusi 8. Lalu N-nya adalah 4 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Min 1, 0 dikurang min 1, ini 1 dikuadratkan ditambah ini 8 kurang 4, 4 kuadrat. Sehingga kita dapat A kuadrat ditambah 4 pangkat 2, 16. 16 kali B kuadrat, 16 B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Ini adalah persamaan kedua. Nah, sekarang kita substitusi persamaan pertama ini. Kita substitusi persamaan pertama ini pada persamaan kedua ini. Nah, kita substitusi A kuadrat ditambah 16B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu A kuadratnya di sini, A kuadrat di sini kita ubah menjadi ini 9 ditambah B kuadrat. Ini 9 ditambah B kuadrat, ini adalah A kuadrat. Kemudian ini A kuadrat di sini juga 9 ditambah 9 tambah B kuadrat. Nah, selanjutnya kita tulis seperti ini, 9 ditambah B kuadrat ditambah 16 B kuadrat sama dengan 9, ini dikali masuk, ini dikali masuk 9 B kuadrat, kemudian ini kita kali masuk, jadi B pangkat 4. Nah, setelah itu kita kumpulkan di sebelah kiri, kita urutkan dari yang variabel pangkat tertinggi. Jadi B pangkat 4 ditambah 9B pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dikurang 16B pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0.
9B pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dikurang 16B pangkat 2, ini hasilnya adalah 8B kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Jadi di sini kita misalkan U sama dengan B kuadrat, sehingga bisa kita tulis U kuadrat, karena B pangkat 2 ini berubah menjadi U pangkat 2 dikurang 8 dikali U dikurang 9 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk bentuk persamaan kuadrat ini kita cari U1, U2. Kita faktorkan, karena faktornya agak rumit, jadi kita pakai rumus ABC. Jadi U1, U2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, min B nya tadi min 8, sehingga min 8 plus minus akar B kuadrat min 8 kuadrat dikurang 4, A nya di sini 1, A nya 1 sehingga 4 dikali 1, kemudian C nya adalah 9 dikali min 9 per 2 dikali 1. Min 8 min kali min 8 positif, plus minus 8 min 8 kuadrat 64, min 4 kali min 9 36 kali 1 36 tambah 36 per 2, sehingga hasilnya adalah 8 plus minus akar 100 per 2, atau akar 100 ini sama dengan 10. Jadi kita ambil U1 sama dengan 8 tambah 10 per 2, 8 tambah 10 8 tambah 10 18 per 2 sama dengan 9. U2 nya 8 dikurang 10 per 2, 8 dikurang 10 min 2 per 2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat U1 dan U2. Nah, tadi dikatakan U adalah, tadi kita kembalikan, tadi kita misalkan U sama dengan B kuadrat. B kuadratnya sama dengan 9. Kita tidak mungkin mengambil nilai min 1 di sini, karena segala sesuatu yang dikuadratkan itu pasti nilainya positif. Karena U ini sama dengan B kuadrat, jadi tidak ada sesuatu yang berpangkat genap nilainya adalah minus, sehingga kita ambil nilai 9. Sehingga kita misalkan U sama dengan B kuadrat sama dengan 9. Nah, 9 ini kita substitusi pada persamaan pertama tadi, yang A kuadrat sama dengan 9 ditambah B kuadrat. Ini kita sudah dapat B kuadratnya. Jadi A kuadrat sama dengan 9 ditambah 9. 9 tambah 9 adalah 18. Kita sudah dapat A kuadrat sama dengan 18. Nah, kita substitusi ke bentuk umum persamaan elips. A kuadratnya adalah 18 dikali X, M nya tadi min 1, X dikurang min 1 kuadrat ditambah B kuadratnya 9. Jadi 9 dikali Y dikurang N nya tadi 4 kuadrat sama dengan 18 dikali 9. Nah, sehingga kita dapat 18 dikali X dikurang min 1 kuadrat ditambah 9 dikali Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 162. Atau bentuk umumnya seperti ini, 18X ditambah 1 kuadrat ditambah 9 dikali Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 162. Nomor 3. Jarak eksentrisitas suatu elips adalah 12 per 13. Dan jarak antara kedua titik fokusnya adalah 36. Tentukan persamaan elips tersebut. Nah, jadi persamaan elips di sini kita misalkan terlebih dahulu, karena soalnya tidak terlalu lengkap, jadi kita anggap saja bahwa elips ini berpusat di koordinat 0,0. Jadi kalau dia berpusat di koordinat 0,0, maka bentuk umum persamaan elipsnya adalah ini, B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat ditambah A kuadrat dikali B kuadrat. Oke. Dari soal juga dikatakan bahwa jarak antara dua titik fokus adalah 36. Jadi kedua titik fokusnya, misalnya elipsnya bentuknya seperti ini. Jadi di sini sumbu mayor, kemudian di sini
titik fokus, dan di sini titik fokus, kemudian di sini titik pusat. Jadi jarak antara di sini adalah 36, sehingga C-nya ini sama dengan 36 per 2. C sama dengan 18. C itu adalah jarak dari titik fokus ke titik pusat, itu yang disebut sebagai C. Sehingga kita dapat C-nya sama dengan 18. Kita tinggal bagi 2. Nah, selanjutnya dikatakan juga bahwa eksentrisitasnya adalah 12 per 13. Nah, rumus eksentrisitas ini adalah E sama dengan C per A. Kalau di soal dikatakan 12 per 13, sehingga kita akan bandingkan C per A dengan 12 per 13. Jadi C-nya kita ganti dengan 18, kemudian A-nya tetap sama dengan 12 per 13. Kita kali silang, 18 kali 13 sama dengan 12 dikali A. 18 kali 13 itu 234, kemudian sama dengan 12A. A-nya adalah 234 per 12. Ini kita sudah dapat nilai A. Kita punya nilai C, kita punya nilai A, berarti bisa kita tentukan nilai B. 234 dibagi 12 tadi nilainya adalah 19,5. Nah, hubungan antara nilai C, A, B ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. C kuadrat ini adalah 18 kuadrat sama dengan A-nya 19,5 kuadrat dikurang B-nya yang akan dicari B kuadrat. Sehingga B kuadrat sama dengan 19,5 kuadrat dikurang 18. 19,5 kuadrat ini sama dengan 380,25 dikurang 18 kuadrat 324, sehingga kita dapat B kuadrat sama dengan 56,25. Nah, ini kita substitusi, kita sudah dapat nilai B, sudah dapat nilai A, nilai C, tinggal substitusi ke persamaan ini. Jadi B kuadrat dikali C kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. 6. B kuadrat ini sama dengan 56,25 dikali X kuadrat ditambah A kuadrat ini 19,5 kuadrat ini, tunggu, kuadrat ini nilainya adalah 380,25, kemudian dikali dengan A kuadrat kali B kuadrat, yaitu 380,25 kali 56,25. Hasilnya adalah 21.389,1. Jadi ini bentuk persamaan yang kita dapat, yaitu 56,25 X kuadrat ditambah 380,25 Y kuadrat sama dengan 21.389,1. Nomor 4, diketahui koordinat titik fokus suatu elips adalah 8,1 dan min 4,1, serta salah satu koordinat ujung sumbu minornya adalah 2,7. Tentukan persamaan elips tersebut. Di sini kita lihat bahwa titik fokusnya 8, min 1 dan min 4, min 1. Di sini yang tidak berubah adalah nilai Y. Jadi bisa kita misalkan elipsnya ini bentuknya seperti ini. Jadi sumbu mayornya nanti di sini akan sejajar dengan sumbu X. Jadi untuk titik pusat seperti tadi, kalau misalnya di sini adalah titik pusatnya, sini titik pusat, kemudian di sini titik fokus, di sini titik fokus. Jadi di sini fokus 1, di sini fokus 2, lalu di sini misalnya H, tidak, harusnya di sini fokus 1, fokus 2, dan di sini fokus 1.
Ya. Oke. Selanjutnya titik tengah dari pusatnya. Nah, ini dikatakan bahwa pusatnya berada pada titik tengah dari kedua titik fokus, sehingga menentukan titik tengahnya ya ini X1 ditambah X2. Ini kan X1 Y1, kita misalkan begitu. Ini X2 Y2. Jadi ini 8 ditambah min 4 dibagi 2. 8 ditambah min 4 sama dengan 4 dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi kita dapat X-nya adalah 2 atau nilai M, N. Nilai M, N ini 2 mewakili M, kemudian min 1 mewakili nilai N. Gitu. N-nya tidak dicari lagi karena N ini di sini Y-nya tidak berubah, jadi N-nya tidak berubah. Jadi titik pusatnya adalah 2, min 1. Nah, selanjutnya kita tentukan jarak antara dua titik fokus, yaitu C. Kita tentukan nilai C-nya. Jarak antara dua titik fokus, kita gunakan rumus 2C sama dengan akar dari ini X1 dikurang X2 dikuadratkan, ditambah dengan Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. X1 nya yang mana? X1 adalah ini. Tadi X1, ini Y1. Jadi 8 dikurang X2, 8 dikurang 4 kuadrat ditambah min 1 dikurang min 1 dikuadratkan. Sama dengan 8 kurang 4, ini 8 tambah 4, 12 kuadrat ditambah 1 ditambah 1, 0. Jadi 100, ini sama dengan akar 144. Akar dari 144 itu sama dengan 12. Ini. Sehingga 2C sama dengan 12. Dan kita dapat C-nya sama dengan 16/2 atau nilainya adalah 6. Nah, di soal juga tadi dikatakan bahwa salah satu koordinat ujung sumbu minornya adalah 2,7. Nah, misalnya ini sumbu minornya. Jadi kita buat gambar yang kita gambar. Jadi tadi seperti ini. X-nya seperti ini, kemudian di sini sumbu perbaiki dulu. Jadi ini adalah sumbu mayornya. Tadi di sini titik fokus kedua, ini titik fokus pertama. Kemudian di sini titik A. Lalu ini adalah sumbu minor. Ini sumbu minor itu mewakili nilai B, di mana jarak dari ini ujung sumbu minor. Jadi kita tarik nilai garis dari sini ke H. Nah, untuk menentukan berapa panjangnya, ini hanya di sini titik pusatnya di sini sama dengan 2, berarti X1-nya sama dengan 2, kemudian Y1-nya sama dengan min 1. Kemudian X2-nya sama dengan ini. Tadi 2,7. Sumbu minornya 2,7, X2-nya 2, kemudian Y2-nya 7. Jadi kalau kita berbicara tentang sumbu minor, maka yang akan kita cari adalah nilai B. Nah, nilai B ini sama dengan X1 dikurang X2, ini dikuadratkan ditambah di sini. Ini X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah dengan ini Y1 dikurang Y2 dikuadratkan, seperti itu. Makanya kenapa di sini ada 2 dikurang 2, jadi X1 dikurang 2 dikuadratkan ditambah min 1 dikurang 7 kuadrat. Itu adalah jarak dari sini ujung ke titik pusatnya. Sehingga
2 dikurang 2, 0. Min 1 dikurang 7, min 8. 8 dikuadratkan sama dengan 64. 0 tambah 64 adalah 0 ditambah 64 adalah akar 64. Akar 64 itu sama dengan 8. Kita dapat nilai B-nya sama dengan 8. Selanjutnya, karena kita sudah dapat nilai C dan nilai B, maka kita gunakan rumus hubungan antara C, B, dan A. Jadi untuk menentukan nilai A, tadi kita gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. C kuadratnya adalah 6 kuadrat ditambah A, ini A yang mau kita cari, kemudian B-nya adalah 8 kuadrat, sehingga 6 kuadrat sama dengan 36 dikurang A kuadrat dikurang 64. A kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. 36 tambah 64 ini sama dengan 100. Jadi A-nya sama dengan 10. Kita sudah dapat nilai A, nilai B, dan nilai C. Selanjutnya kita substitusi pada persamaan. Karena tadi dia berada pada titik pusat 2, min 1, maka kita gunakan rumus ini. B kuadrat E dikali X dikurang M kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y dikurang N kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita substitusi. B-nya tadi 8, lalu A-nya 10, kita kali dengan 10 kuadrat dikali B kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64, dikali X dikurang 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat 100, dikali Y ditambah 1 kuadrat sama dengan, ini 100 kali 64, jadi 6400. Nah, jadi ini bentuk persamaan kita. 64 dikali X dikurang 2 kuadrat ditambah 100 dikali Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 6400.